Hai guys, welcome to my channel Kim Tan EHD. Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua guys. Tentunya hanya di Kim Tan EHD yang pastinya bakalan nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya guys. Di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman gue yang pastinya menarik banget buat kamu simakin dari awal sampai akhir. Kali ini gue menjumpai salah seorang cowok random lagi yang basicnya seorang cowok strike, seorang penjaga counter handphone. Wow, penasaran kayak gimana? Ya udah gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Anyway, gue emang paling suka banget sih mendapatkan cowok strike ini guys. Kenapa? Karena butuh perjuangan, butuh effort gitu. Bukan berarti gue nggak menyukai cowok pelangi ya. Gue pun masih suka gitu sama cowok pelangi. Cuma di sini ada perbedaan aja gitu loh guys. Ketika gue ingin mendapatkan seorang cowok strike, itu pasti gue butuh effort, butuh perjuangan, butuh proses. Jadi ketika gue berhasil mendapatkannya, kadang ada rasa bangga tersendiri gitu loh. Kalau cowok pelangi kan udah tahu sendiri kayak gimana gitu kan. Dari awal chattingan, perkenalan, terus juga endingnya udah ketahuan gitu bakal seperti apa. Nah beda halnya sama yang namanya cowok strike ini guys. Seperti di pengalaman gue kali ini guys, ketika waktu itu gue menjumpai seorang cowok yang punya profesi sebagai seorang penjaga counter handphone guys. Waktu itu kejadiannya ketika gue masih stay di seberang kota sana bareng pacar gue. Jadi di seberang kota itu adalah sebuah tempat di mana gue mengeksplor diri gue, mendapatkan berbagai macam pengalaman dengan berbagai macam cowok. Seperti dengan cowok penjaga counter kali ini. Waktu itu gue kan lagi pengen banget punya nomor baru ya. Gue kan pengguna setia Telkomsel gitu. Jadi gue tuh pengen banget beralih ke provider lain gitu. Makanya gue bilang ke pacar gue, kayaknya gue butuh nomor baru deh gitu. Soalnya gue pengen cross gitu kan, pengen punya nomor baru yang bukan satu provider gitu. Misalnya nih, kalau ada gangguan yang di nomor gue sekarang ini, bisa aja gue menggunakan nomor yang lain sebagai jaringan internetnya gitu. Dan itu emang udah ada niat banget dari sejak dulu kala guys. Cuman gue belum kesampaian buat beli kartu perdananya gitu. Makanya waktu sore hari itu gue bilang ke pacar gue gitu, ya udah cus lu cari deh kata dia gitu. Ntar sore habis makan ya, gue bilang gitu. Ya udah ya kita cari, dia bilang gitu. Karena memang nyari kartu SIM itu kadang-kadang juga males-males nggak males ya. Jujur li, gue tuh udah ada niatan banget sejak dulu, cuman belum terrealisasikan gitu loh guys. Kenapa ya? Baru wacana doang gitu. Mungkin waktu sore hari itu akhirnya gue gercepin buat mencarinya gitu. Karena gue lagi butuh banget nih secara nih, misalnya kalau lagi ada gangguan di daerah tempat tinggal gue waktu itu, misalnya Telkomsel lagi gangguan, kita langsung ketar-ketir nih, kita nggak punya nomor lain selain Telkomsel gitu, makanya kita nggak bisa menggunakan internetnya gitu. Singkat cerita, sore pun tiba. Setelah kita take a bath, setelah kita dandan dengan sangat rapi, kita pun cari makan seperti biasa gitu. Cari makan dulu lah karena lapar gitu kan. Intinya kita isi perut dulu gitu. Setelah kelar beberapa saat di sana makan, kita pun putusin buat mencari kartu perdana ke counter gitu. Sebenarnya sih kita punya kenalan counter ya, tapi waktu itu gue pengen mendapatkan suasana baru, mencari ke tempat yang baru gitu. Ya sambil jalan-jalan juga sih, iseng gitu loh. Gue suka mencari hal-hal yang baru. Finally kita pun menelusuri berbagai macam sudut ya, dari semua counter gitu. Dan berhentilah di sebuah counter yang dekat pertigaan, yang sebenarnya sih gue udah tahu ya kalau counter ini suka rame gitu. Rame dalam artian suka banyak banget anak mudanya nongkrong di sana, dan gue tahu banget yang punyanya ini bukan seorang Chinese gitu. Pacar gue bilang di sini aja yuk yang udah terkenal. Ya udah iya. Akhirnya kita berhenti di sana dan langsung bergegas menuju counter itu sambil menanyakan kartu perdana yang pengen gue beli. Lagi cari kartu ini nih, gue bilang gitu kan. Oh ada nih kata dia gitu. Sepintas gue melihat si penjaga counternya langsung terkesima. Orangnya tuh bener-bener gantengnya, ganteng yang gue suka gitu loh guys. Kenapa? Coba pakai topi, udah gitu
punya badan yang berisi gitu. Gue bilang ke pacar gue kan, bisik-bisik, cakep ya gitu. Iya lumayan kata dia. Langsung dia ngasihin tuh, ini mau yang nomor apa nih kata dia gitu. Gue pilih kan nomornya gitu, pengen yang ini deh gue bilang gitu kan. Setelah kayak gitu gue pun beli nomor perdana baru dengan harga yang cukup murah gitu. Tapi sebelumnya waktu itu karena gue penasaran sama si AA-nya ini gitu, gue gak langsung pergi sih, gue stay dulu di sana gitu kan, sambil ya berkenalan gitu kan. By the way baru ya A, gue bilang gitu. Udah lama kok kata dia. Oh kok baru lihat sih? Ah masa sih? Ya A-nya juga baru kesini, dia bilang gitu. Oh iya juga ya. Biasa sih basa-basi yang gak penting gitu kan dari seorang Kim Tan kayak gitu. Kita kayak ngobrol gitulah, kenalan. Oh ya salam kenal ya, aku namanya Kim, gue bilang gitu. Ya salam kenal juga, aku Yudi kata dia gitu kan. Jadi namanya ini Yudi guys. Dia ini yang gak tahu punya konternya atau jagain doang gitu kan. Pokoknya dia kerja di konter yang tadi gue beli kartu perdana itu. Kita ngobrol gitu kan. Ya cukup lumayan rame sih sore hari itu. Cuman karena gue emang lagi ada misi lain berkenalan sama dia, lalu kita pun dilama-lamain di sana. Yang awalnya seharusnya sih nggak harus selama itu, cuman karena gue pengen berkenalan lebih sama dia, jadi gue tunggu sampai ngobrol berlama-lama di sana. Pada akhirnya sebelum pulang gue bilang sama dia tuh, kalau ada kesempatan mainlah ke tempatnya kita, gue bilang gitu. Emang di mana? Dia bilang gitu kan. Di kosan tuh di belakang minimarket, gue bilang gitu. Oh yang di sana itu ya? Iya, gue bilang gitu. Yaudah ntar deh kalau misalnya ada waktu tunggu ya, gue bilang gitu. By the way boleh minta nomor WA-nya nggak? Gue bilang gitu. Oh boleh kata dia. Langsung tuh dia kasih nomor WA-nya, gue save, dia pun save back. Diakhiri dengan nomor handphonenya dia gue dapetin, lalu gue pun bisa pulang dengan ya tenang dan juga bahagia gitu, meskipun belum ada kepastian kapan dia bakal main. Karena walau bagaimanapun kalau mendapatkan sosok cowok baru, entah cowok pelangnya ataupun bukan, mau nggak mau dia harus main ke tempatnya kita. Baru tuh kalau dia udah main ke kosannya kita bisa ngelakuin apa aja di sana. Seperti itulah trik dan konsep yang selalu kita lakuin guys. Kita pun berangkat dari konter itu menuju ke kosan, pulang karena udah lama juga gitu. Nyampe kosan nih, pacar gue bilang, cus lah WA lagi orangnya. Sekarang nih ya pastiin aja gitu kapan mau mainnya, jangan kelamaan gitu, ntar dia malah lupa lagi. Ya deh gue bilang gitu. Halo Yud, gue bilang gitu. Ya Kim kata dia. Tutup jam berapa nih? Paling jam 11-an sih kata dia gitu. Kenapa Kim? Ya kali aja mau main gitu kan kesini. Kita mah soalnya suka begadang, jadi tidurnya pun juga suka sampai jam 1, jam 2 gitu. Bro sambil ya drink together gitu kan. Langsung gue bilang sama dia kayak gitu guys. Ah mantep nih kata dia gitu. Ya iya dong gue bilang gitu kan, ditunggu nih. Dan ntar kalau misalnya sekarang habis ini tutup gak mager kesana deh kata dia gitu. Jadi tungguin ya Yud, gue bilang gitu. Ya Kim kata dia. Lalu pacar gue bilang gimana, dia mau nggak? Katanya kalau nggak mager dia mau. Ya nggak pasti dong itu mah. Ya kita kan nggak bisa maksa juga ya, orang baru kenalan tadi banget gitu. Takutnya ntar dia curiga dan malah jadi ilfil. Makanya gue nggak langsung kayak maksa gitu loh guys. Ya wis lah tungguin aja, gue bilang gitu ke pacar gue kan. Ya udah iya kata dia gitu. Singkat cerita kita pun menunggu sampai jam 8, 9, 10, hampir setengah 11 dan pacar gue pun udah mulai gundah tuh. Gimana, ada kabar nggak? Belum sih, kayaknya nggak bakal malam ini deh, gue bilang gitu. Kenapa emangnya? Soalnya dia belum ada kabar lagi. Ya barangkali kan ntar jam 11-an, dia bilang gitu. Ya juga sih, ya let's see lah, gue bilang gitu. Setelah kayak gitu seperti biasa guys, kadang-kadang gue suka kayak bener-bener agak sedikit harap-harap cemasnya tuh kalau misalnya ngajakin kenalan baru main tuh, dia suka ngasih sebuah ketidakpastian gitu antara mau atau enggak gitu loh guys. Makanya gue suka bingung gitu, kenapa sih kebanyakan cowok strike yang pernah gue ajak main ke kosan gue waktu itu suka ngasih harapan yang tidak jelas gitu. Gue suka mikirnya kayaknya nggak jadi deh, padahal dia itu orangnya santai. Tiba-tiba dia jadi, tiba-tiba dia datang di jam-jam yang mepet gitu kan.
seperti si Yudi ini gitu. Kayaknya nggak jadi deh, tungguin dulu lah kata dia gitu, kata pacar gue kan. Ya wis deh, akhirnya gue pun tunggu lagi sampai jam setengah 12 belum ada kabar juga. Apa gue chat aja orangnya ya? Ya udah nggak apa-apa, chat aja kata dia gitu kan. Kita kan pengen tahu, pengen nanya. Ya udah deh, akhirnya gue pencet lagi sama si Yudi ini guys. Yud, jadi nggak nih mainnya? Gue bilang gitu. Jadi Kim, bentar ya, ini gue lagi siap-siap. Jadi loh, serius? Iya, kata gue gitu. Seneng banget sih guys. Gue pikir nggak jadi ya, karena kebanyakan cowok strike yang udah pernah gue ajakin main kosan itu dia nggak pernah ngasih kepastian gitu. Yang ini sih bener-bener kayak beli keberuntungan gitu. Makanya gue seneng banget tuh. Yaudah gue siap-siap dulu ya. Yaudah cus, siap-siap kata pacar gue. Kenapa gue siap-siap? Siapa tahu nih, mana tahu gitu kan, tiba-tiba orangnya itu asik. Terus akhirnya gue sama dia bisa do something. Kalau gue udah prepare, jadinya kan tinggal gasken gitu loh guys. Makanya itu yang biasanya gue lakuin kalau menjumpai cowok strike gitu. Kalau udah prepare mah, mau dia enggak jadi masalah gitu. Yang penting harus gercep ketika ada kesempatan itu. Jadi biasanya gue prepare sebelum semuanya terjadi gitu. Singkat cerita, gue udah prepare, area belakang gue udah ready, pokoknya udah aman gitulah. Terus pacar gue bilang, gimana? Udah prepare? Udah dong, mantep lah kata gitu. Tak lama kemudian tiba-tiba ada WA tuh dari si Yudi ini. OTW Kim, dia bilang gitu. Oke, tungguin. Ya gak jauh banget sih, cuma berapa meter doang ya dari tempatnya dia ke tempatnya gue. Gue pikir sih dia bakal jalan kaki gitu loh guys awalnya. Ternyata dia bawa motor. Ya wis deh gitu. Tiba-tiba ada motor berhenti seperti biasa di depan gerbang. Lalu gue pun menghampiri dia, bukain gerbang, dan ternyata benar aja si Yudi yang malam hari itu dia datang dengan sangat santai banget menggunakan singlet, jeans pendek. Gue langsung traveling seketika guys, karena gue bisa melihat dia tipis-tipis gitu. Langsung gue persilakan dia masuk Yud, gue bilang gitu. Dia pun masuk, gerbang pun gue tutup, gue kunci lagi biar aman. Lalu pas ketika masuk ke dalam kosan, gue melihat jelas semuanya itu, sumpah ya, ganteng banget gitu. Gue bener-bener kayak terkesima banget ngeliat dia langsung traveling, langsung bangkit. Cuman di sini gue lupa, gue belum ada kesepakatan gitu, dan dia pun belum tahu kalau gue cowok pelangi. Ya at least dia udah main deh ke tempatnya gue, saatnya gue beraksi gitu. Langsung gue siapin drink seperti biasa kan, karena kebanyakan cowok strike itu paling suka yang namanya drink plus cemilan juga. Kita ngobrol tuh, gue nggak mau basa-basi ya, takutnya dia kayak bener-bener gak bisa diajak buat do something. Makanya gue langsung ngomong dari awal, by the way udah punya pacar kah atau udah nikah kah? Gue bilang gitu. Udah married sih. Oh udah married, terus sekarang di mana istrinya? Di kampung, dia bilang gitu. Oh jadi nggak kesini? Enggak sih. Wow, paling juga pulang 2 minggu sekali atau sebulan sekali, dia bilang gitu. Oh jadi udah punya istri nih, gue bilang gitu. Iya Kim, kenapa? Kata dia. Ya nggak kenapa-kenapa sih, kupikir masih bujangan, gue bilang gitu. Udah punya Kim, malah udah punya anak 1, dia bilang gitu. Oh jadi papa muda nih, gue bilang gitu. Ya begitulah kata dia. Wah mantep ya, pasti seneng banget tuh istrinya. Seneng gimana? Dia bilang gitu kan. Ya punya suaminya ganteng kayak Yudi, gue bilang gitu kan. Apalagi badannya keren gitu. Bisa aja Kim ini, dia bilang gitu. Ya emang bener sih kenyataan, aku juga yang sebagai cowok suka, gue bilang gitu. Loh suka kayak gimana maksudnya Kim? Ya suka gitu kan. Toh kan aku juga bukan cowok yang kayak kamu. Maksudnya aku kan cowok belok, langsung to the point tuh guys. Karena gue emang orang suka to the point ya. Kalau misalnya ngajakin orang baru ke tempat gue gitu, gue udah nggak mikir panjang. Gue harus jujur, dia harus tahu siapa gue supaya ke next stepnya gampang gitu. Lah kayak gitu dia kayak senyum-senyum aja, mungkin sekedar kayak kaget atau gimana nggak tahu gitu kan. Dan gue langsung bilang sama dia tuh, terus kalau misalnya LDR sama istri kayak gini gimana tuh? Misalnya kalau lagi ingin sesuatu, ya ditahan aja lah kata dia gitu. Palingan juga solo. Wow, kalau solo mah ya kurang greget dong, gue bilang gitu. Ya habis kalau misalnya mau
cari di micet kan agak sedikit harus mengeluarkan cuan, jadi sayang aja gitu. Mendingan ya solo aja lah, biar praktis, biar nyaman gitu, sambil ngobrol sambil kita drink ya guys. Dan mungkin dia udah beberapa drink, jadi dia tuh udah lepas kayak gitu, udah ketebak dari cara dia ngomong. Makanya gue pun beranikan diri buat bilang ke yang lebih berani lagi gitu kan. Gue bilang sama dia kayak gini, kalau misalnya solo mah agak sedikit capek dan ya gitu-gitu aja sih, harusnya ada variasi baru. Gue coba tuh pancing dengan pertanyaan kayak gitu, maksudnya kayak gimana tuh, harus coba sama aku, gue bilang gitu kan. Dia ketawa tuh guys, terus tiba-tiba dia bilang kayak gini, emang kayak gimana Kim tuh maksudnya? Ya sama aja sih, kayak misalnya kamu sama istri kamu, cuman beda tempat doang, gue bilang gitu. Oh gitu, lewat yang itu ya? Nah itu tahu, gue bilang gitu. Ya tahu sih, masa nggak tahu sih yang kayak gitu, kata dia gitu. Ya udah makanya coba yuk, barangkali mau gitu kan. Tiba-tiba dia diam sejenak sambil senyum gitu. Gimana, mau nggak? Kalau misalnya mau sekarang yuk, ntar aku kasih uang rokok deh. Kebetulan juga sih Kim, jujur aku tuh lagi ingin nih sekarang ini, katanya. Udah 3 hari belum tuntas, dia bilang gitu. Wah mantep juga tuh kebetulan. Ya udah yuk cus, langsung tuh pacar gue ikut nimbrung. Cus yuk, gak usah malu-malu, kata dia gitu. Pokoknya itu udah terbawa dalam suasana oleng. Jadi tiba-tiba dia tuh akhirnya mau, dan gue seneng banget, bersyukur banget. Ya udah yuk Kim, kata dia gitu. Yuk di kamar aja, gue bilang gitu. Langsung tuh guys, akhirnya gue pun ngajakin dia ke dalam, dan si Yudi finally gue dapetin. Pas sampai ke dalam dia langsung prepare, gue suruh dia buat langsung ngepull diri dianya sendiri. Begitupun juga gue sama. Dan finally hadapan gue sekarang si Yudi ini dalam keadaan full, dan gue ngelihat jelas somethingnya dalam keadaan belum bangkit, yang udah segitu longnya. Wow, gue udah gak sabar sih. Langsung tuh gue gercep menghampiri dia dan mulai ngelakuin yang namanya karaoke di depan cermin. Rasanya mantep banget sih. Pelan-pelan akhirnya bangkit somethingnya si Yudi ini. Sambil ngaca gitu kan, ya sambil seneng aja lihat ekspresinya dia. Gue pun juga sama, berekspresi juga gitu kan. Terus tiba-tiba gue bilang ke dia, lanjut yuk, gue bilang gitu. Ya udah terserah deh, kata dia gitu. Langsung gue berdiri karena gue udah prepare, tinggal ngasihin dia candy di depan cermin itu. Sambil berdiri, akhirnya kita pun mencoba untuk memulainya guys. Pelan-pelan sambil gue menghadap ke cermin. Si Yudi ini gue arah-arahin, dan hitungan 1, 2, 3 sekali hentakan langsung somethingnya finally kita pun ngelakuinnya guys. Oh my god, itu pas ketika udah full, lalu dia bergerak maju mundur pelan cepet, dan gue rasanya seneng banget, suka banget sambil ngaca dia ngelakuinnya, gerakan maju mundur pelan cepet. Dan rasanya bener-bener, dan kondisi yang berdiri kayak gitu, itu gue happy banget bisa mendapatkan perlakuan dari si Yudi ini. Kayak bersyukur banget mendapatkan dia langsung malam hari itu juga, nggak pakai lama. Sambil ngerokok, sambil dia tuh ngelakuin gerakan maju mundur, terus juga dia sambil ngelakuin gerakan-gerakan yang memang gue sukai gitu loh guys. Pokoknya mantep banget. Setelah style pertama kayak gitu, karena gue pegel, gue ngajakin dia buat merubah style. Akhirnya gue yang seperti biasa di bawah, dia pun nurut, dan kita pun lanjut ke style itu. Dia langsung beraksi lagi, ngelakuin gerakan maju mundur pelan cepet. Rasanya mantep banget, pokoknya gue suka banget, somethingnya gue bangkit banget. Dan gak kerasa akhirnya gue pun tuntas duluan, kalah duluan, karena gue udah sangat tidak sabar lagi ketika dia ngelakuin gerakan itu guys. Rasanya mantap banget dan gue suka banget. Tiba-tiba setelah gue tuntas, dia masih lanjut tuh guys, ngelakuin full speed pelan cepet, dan masih cukup lama sampai akhirnya dia tuntas. Dan gue harus menunggu lagi. Tiba-tiba gue malah naik lagi, gue bangkit lagi. Dan ketika pas dia tuntas, dia ngelakuin full speed kenceng banget, dan kali ini gue yakin dia bakal full speed ya dengan kondisi gue di bawah itu. Dan pas barengan aja dia full speed, lalu berhenti, dan akhirnya dia tuntas, diikutin dengan gue yang tuntas untuk yang kedua kalinya guys. Oh my god, itu rasanya mantep banget sih, gue bisa
2 kali berturut-turut tuntas tanpa harus nunggu dulu sama si Yudi ini. Saking gue sukanya sama dia guys, pokoknya dia mantep banget sih, gue suka banget. Setelah kelar ya udah tuh akhirnya dia pun rehat, gue pun juga sama, pokoknya itu indah banget. Sampai akhirnya dia tuh bangun untuk izin clean up ke kamar mandi. Rasanya sih pokoknya bersyukur banget ya. Setelah kayak gitu gue langsung buru-buru pakai outfit, gue nggak clean up dulu, takutnya dia mau buru-buru pulang gitu kan. Setelah kelar dia menghampiri kita lagi ke ruang depan, kita ngobrol lagi seperti janji yang udah tadi gue sebutin di awal ya, yang namanya cowok strike pasti dia bakal seneng kalau misalnya diakhiri dengan yang namanya cuan gitu. Makanya gue kasih dia cuan juga, dia pun seneng. Kita ngobrol lagi sambil kita yang ngerokok sebentar gitu. Terus gue bilang sama dia kan, gimana tadi, suka nggak? Gue bilang gitu. Mantep sih, tapi emang mantep sih nih orang gitu, meskipun udah banyak dia drink tapi dia masih bisa sadar gitu. Makanya itu salutnya gue sama dia guys. Terus dia bilang tuh, kayaknya aku nggak bisa nginep ya Kim, dia bilang gitu. Oh jadi mau pulang aja nih? Iya, ditungguin temen soalnya gitu. Makasih loh ini udah dijamu, dia bilang gitu. Iya sama-sama Yud, makasih juga tadi ya, plus juga ini bonusnya ya. Makasih juga Yud, gue bilang gitu. Ntar mesti kesini lagi ya? Pasti dong, dia bilang gitu. Yaudah aku pamit ya Kim, kata dia gitu. Dia pamitan sama kita dan akhirnya dia pun pulang guys. Mantep banget sih, pokoknya malam hari itu gue seneng banget bisa mendapatkan Yudi, seorang penjaga konter HP ini. Oke guys, itulah pengalaman gue bersama seorang cowok penjaga konter handphone. Semoga kalian terhibur ya dengan cerita gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu, Kim pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.